Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan rakaat kedua? Yang pertama adalah ketika seseorang berdiri untuk rakaat kedua, bertakbir dari bangkit dari sujudnya. Jelas tidak disunnahkan untuk rakaat kedua itu dia mengangkat tangannya. Tidak disunnahkan mengangkat tangan. Sunnah mengangkat tangan itu hanya ada di 4 tempat. Ingat-ingat ya. Sunnah mengangkat tangan hanya ada di 4 tempat. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram. Ini berdasarkan kepada hadis-hadis, di antaranya adalah hadis Salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah ibn Umar. Begitu juga hadis Abu Humaid dan beberapa hadis lain digabung. Jadi ada 4 tempat yang kuat dalam amalan Rasul ketika salat seseorang mengangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, sunnah muakkadah. Nah, yang kedua ketika akan rukuk, Allahu akbar. Nah, yang ketiga ketika akan i'tidal, rafa', mengangkat kepala dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud tidak diangkat tangan, Allahu akbar. Tidak. Ketika bangkit dari sujud pertama tidak. Gitu juga ketika bangkit dari rakaat pertama untuk berdiri tidak disunnahkan mengangkat tangan. Dia hanya 4 tempat saja. Terus mana satu lagi? Yaitu ketika seseorang bangkit dari tasyahud awal untuk ke rakaat ketiga. Jadi setelah dia tasyahud awal, maghrib misalnya, kemudian dia bangkit, Allahu akbar untuk rakaat ketiga, disunnahkan dia untuk mengangkat tangan. Itulah arba'ah mawadhi', 4 tempat disyariatkan dan disunnahkan mengangkat kedua tangan. Sebagaimana pada waktu takbiratul ihram. Dan tidak disyariatkan seseorang mengulang-ulang mengangkat tangan demi untuk mengejar kekhusyukan. Sebagian orang ada yang kadang Allah, enggak aja dah. Entah menganya, enggak tahu. Nah, orang Syiah yang biasanya 7 kali Allah Akbar. Syiah memang sengaja begitu. Nah, tetapi di dalam amalan Rasul tidak ada diriwayatkan berulang-ulang, walaupun dengan alasan hati tidak mau dah khusyuk. Khusyuk itu dicari beriringan dengan apa? Dengan amalan baik gerak maupun perkataan. Itu menjadi khusyuk. Jadi bukan dari awal fikiran. Yang pertama sekali itu adalah niat. Selama niat itu sudah benar, ibadah yang dilakukan itu telah muayyan, telah tertentu, dan telah ada unsur kesengajaan, tidak ada lagi keraguan baik pada objek ibadah maupun dalam kesengajaan ibadah, sudah itu niat sudah hadir di dalam kalbu, dan ketika takbiratul ihram niat itu telah ada. Urusan nanti belum sampai khusyuk 100% berbagai macam, itu tidak menjadi persyaratan orang untuk takbiratul ihram. Ya saja Allahu akbar sekali. Nah, kemudian tempat yang kedua ketika rukuk, Allahu akbar. Yang ketiga ketika rafa', mengangkat kepala rukuk, sami Allahu liman hamidah. Dan kemudian tempat yang keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud awal untuk rakaat ketiga. Nah, tentu adanya pada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kenapa? Karena subuh tidak ada tasyahud awalnya. Nah, apabila seseorang telah berdiri untuk rakaat kedua, apa yang harus dia lakukan?
Yang pertama berdasarkan petunjuk Nabi SAW kepada orang yang keliru di dalam melaksanakan salat. Hadis awal dahulu pernah saya katakan orang yang tersalah salatnya. 3 kali dia kembali kepada Nabi, kata Nabi, irji', kembali engkau, ulang salat engkau. Innaka lam tusalli, engkau belum salat lagi. Setelah dia salat lagi, kembali lagi, kata Nabi, irji', ulanglah. Yang ketiga, irji', apa kata orang itu setelah diulang, disuruh ketiga kalinya, la uhsinu ghairaha, tidak pandai lebih dari itu ya Rasulullah. Nah, disitulah Nabi memberikan petunjuk. Nah, apabila telah selesai rakaat pertama, apa dalam kalimat Nabi? Kalau sudah selesai rakaat pertama, thumma fa'al hadha fi salatika kulliha, kata Nabi, lakukan seperti yang telah aku tunjukkan tadi pada seluruh rakaat salatmu. Keseluruhan salatmu begitu. Artinya apa? Bahwa rakaat kedua dilaksanakan seperti rakaat pertama, kecuali. Apa kecualinya? Yang pertama, tidak lagi ada takbiratul ihram. Karena fungsi takbiratul ihram adalah masuk ke dalam salat. Rakaat kedua itu sudah berada di dalam salat. Jadi takbir yang dia baca ketika bangkit itu namanya takbirul intiqal namanya. Takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Jadi bukan takbiratul ihram. Karena itulah makanya dia tidak disunnahkan mengangkat kembali 2 tangannya. Kemudian berikutnya, tidak disunnahkan lagi dia untuk berniat. Jadi tidak perlu pula diniat diulang pula untuk rakaat kedua. Dan tidak disunnahkan pula dia untuk, tidak diwajibkan dia berniat untuk rakaat kedua, dan tidak disunnahkan. Wajib tidak, sunnah tidak. Kenapa? Niat sudah selesai pada awal. Kemudian berikutnya, tidak disunnahkan dia untuk membaca doa al-istiftah. Nah. Dan kalau dia salat sendiri, maka tentu wajib dia membaca al-Fatihah. Karena al-Fatihah adalah bacaan yang wajib dibaca setiap rakaat bagi orang yang salat munfarid dan sebagai imam, kalau dia imam. Sedangkan untuk makmum bagaimana? Apakah wajib atau tidak membaca Al-Fatihah? Nanti kita tundalah ini sampai pembahasan salat berjamaah. Nah, supaya jangan kacau pula. Nah. Jadi dia tidak takbiratul ihram karena sudah lain, dia tidak membaca istiftah. Nah, kenapa? Karena tempat sunat istiftah itu adalah pada rakaat awal. Dan tidak perlu memperbaharui niat. Kenapa? Karena rakaat kedua merupakan bahagian dari solat yang dia niatkan. Jadi ketika seseorang menyebut maghrib, jelas rakaatnya 3 rakaat. Ketika dia menyebut isya, rakaatnya tentu adalah 4 rakaat. Ketika dia menyebutkan subuh atau fardu al-fajr, jelas rakaatnya 2 rakaat. Karena itu tidak perlu ada tajdidun niyyah, tidak perlu ada pembaharuan niat setiap rakaat itu. Nah, apakah dia membaca ta'awudz? Kalau basmalah sudah kita jelaskan. Apakah dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kalau basmalah, ada yang berpendapat membaca dan tidak membaca. Imam Malik Ibni Anas mengatakan basmalah bukan bahagian dari Al-Fatihah. Karena itu tidak dibaca. Tetapi 3 mazhab hanya berbeda dalam perkara jahar dan sir. Kita lebih cenderung kepada pendapat bahwa bismillah wajib dibaca. Walaupun pendapat yang kuat
adalah sir. Kadang-kadang kalau diperlukan silahkan menjaharkan. Nah, tetapi pendapat yang kuat, yang banyak riwayatnya dari Nabi adalah sir. Bismillah dibaca, tidak dijaharkan pada waktu jahar, tetapi dibaca. Sedangkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah kita jelaskan juga, ada ikhtilaf kalangan ulama, ada yang mengatakan membaca dan tidak. Yang membaca tidak merusak salatnya, yang tidak membaca tidak membuat rusak pula salatnya. Itu yang jelas, bahwa ta'awuz tidak menjadi keharusan seperti membaca basmalah. Nah, kemudian dia lakukan. Cuma di dalam berbagai riwayat tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas rakaat kedua itu lebih pendek sedikit dari rakaat pertama. Nah, karena itulah makanya biasanya imam memilih rakaat pertama ayatnya lebih panjang dibandingkan dengan rakaat kedua. Dan tidak ada perbedaan dalam rukuk, tidak pula ada perbedaan di dalam sujud, tidak ada perbedaan di dalam duduk antara dua sujud sebagaimana yang telah kita jelaskan. Nah, sekarang kita muncul masalah tentang tasyahud awal. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas di dalam salat beliau sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zubair, beliau melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau salat itu 4 rakaat, seperti Isya, Zuhur dan Asar, atau salat itu 3 rakaat seperti Maghrib. Artinya dalam salat fardu ada 4 salat yang memakai tasyahud awal, yaitu Maghrib, Isya, Zuhur, Asar. Bagaimana maaf, bagaimana bentuk tasyahud Nabi dan seperti apa posisi duduk beliau, itu yang ingin kita ketahui. Ada beberapa riwayat tentang seperti apa duduk Nabi dalam tasyahud sebelum kita berbicara nanti apa yang beliau baca. Nah, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Hadis itu di dalam riwayat Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa, beliau apabila duduk, wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-ayman, meletakkan tangan kanan beliau di atas paha kanan beliau. Jadi bukan di lutut, riwayatnya di paha. Jadi kalau orang tua dulu majan awak aneh-aneh, itu caru anak ketek, memang model itu. Jangan dilabian siko, potong cuk tangan dek Tuhan. Nah, dalam hadis dikatakan apa? Beliau duduk, kemudian beliau letakkan, ini posisi tangan. Nanti dahulu apakah duduknya tawaruk atau iftirash, itu kaji yang berikutnya. Pertama dahulu posisi tangan. Ala fakhidhihi al-ayman, di atas paha kanan. Wa yadihil yusra, wa yadahul yusra, dan tangan kiri beliau ala fakhidhihil aysar, di atas paha kiri. Jadi jangan disilang ya. Jelas. Tangan kanan, telapak tangan kanan di atas paha kanan.
telapak tangan kiri di atas paha kiri. Nah, tetapi ada tambahan di dalam hadis Abdullah bin Zubair ini, wa alqama yadahul yusra rukbatahu. Dan beliau alqam maknanya beliau cengkram lutut kiri beliau dengan tangan beliau. Jadi posisi begini. Ini Abdullah ibn Zubair hadisnya begini. Nah, ini begini. Kemudian beliau alqama, beliau cengkram lutut beliau dengan telapak tangan kiri. Jadi begini. Jadi bukan begini saja. Yang ini begini nanti. Karena ini nanti berguna untuk apa? Untuk berisyarat. Nah, sebagian dari kita, kalau kita ukur dengan hadis Abdullah bin Zubair, kita lurus saja. Ya kan? Begini saja. Hadis Abdullah bin Zubair bagaimana? Alqama. Berarti beliau genggam, beliau cengkram lutut kiri beliau dengan telapak tangan kiri. Itu hadis Abdullah bin Zubair dalam riwayat Al-Imam Muslim. Nah. Kemudian ini adalah sifat atau cara yang pertama. Nah. Yang kedua, hadis Ibnu Umar. Kana idza jalasa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan apabila duduk kedua tangan beliau di atas lutut beliau. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan kedua-duanya berada atas lutut. Kalau tadi Abdullah bin Zubair keduanya di atas paha, kemudian beliau cengkram lutut kiri dengan telapak tangan kiri. Jadi apa bedanya? Abdullah bin Umar mengatakan ketika duduk begini, kedua-duanya di atas lutut, bukan di paha. Sedangkan Abdullah bin Zubair keduanya di paha, kemudian ini dicengkram. Ini tetap di paha. Tapi Abdullah bin Zubair tidak, keduanya di atas rukbah, di atas. Jadi kalau ada orang sepertinya salatnya begini, menggenggam kedua lututnya seperti ini, itu adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. Nah, sedangkan kalau ada orang yang begini, kemudian dia genggam berikutnya, itu adalah riwayat dari Abdullah bin Zubair. Nah, kita lanjutkan. Baru dua kan? Nah. Kemudian ada cara yang ketiga. Ada dalam hadis Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr. Apa kata Wa'il? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa litashahhudi wada'a yadahu ala fakhidhihi wa rukbatihi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, beliau meletakkan tangan beliau di atas paha dan lutut. Begitu riwayatnya. Artinya apa? Wa'il ibn Hujr tidak meriwayatkan mencengkeram lutut. Hanya posisinya di atas paha menyambung sampai ke lutut, tapi la yulqim, tidak mencengkeramnya. Jadi ada beberapa riwayat tentang itu. Setidaknya kalau kita bagi ada 3 cara. Yang pertama adalah ada riwayat yang mencengkeram. Yang kedua ada riwayat yang di atas lutut tanpa mencengkeram. Yang ketiga ada riwayat di atas paha tapi jari yang sampai ke lutut. Dia ada 3 posisi.
Nah, jadi mana di antara pendapat tersebut? Kalau kita lihat dari sisi khabar, riwayat yang masyhur, riwayat yang tidak mencengkeram lutut lebih populer, lebih masyhur. Karena itulah yang mengatakan bahwa tidak ada disunnahkan atau dianjurkan untuk orang mencengkeram lututnya. Tetapi kalau ada yang melakukan itu, tidak dikatakan amalan tersebut bertentangan dengan sunnah. Nah, mana yang tepat? Kalau kita lihat hadis-hadis tadi, hadis-hadis tersebut ada di dalam riwayat-riwayat yang bisa dijadikan hujjah. Karena itu yang kuat adalah ikhtiar. Boleh memilih dari tiga itu. Jadi boleh seseorang, kalau saya lebih cenderung mengatakan boleh orang memilih mau di atas pahanya, mau di atas memegang lutut di atas lututnya, atau mau memencengkeram satu yang satu tidak. Ketiga-tiganya merupakan amalan yang ada landasan syar'inya. Jadi tidak bisa salah satu dianggap bertentangan dengan sunnah Nabi. Karena bisa saja Nabi menunjukkan, berdasarkan riwayat tadi, menunjukkan beragam kaifiat yang ada. Karena diriwayatkan dari hadis-hadis yang masyhur. Seperti hadis Abdullah bin Zubair, walaupun itu tidak populer, tetapi ada di dalam riwayat Imam Muslim. Gitu juga hadis yang lain, hadis Wa'il, hadis Abdullah bin Umar, semuanya sabit dari Nabi SAW. Berarti mana yang diamalkan, mana yang nyaman. Mau di atas paha, silakan. Mau sampai ke lutut, silakan. Mau mencengkram satu lutut juga dibolehkan. Tidak ada masalah. Tapi yang ma'ruf, yang diamalkan selama ini sudah tepat, yaitu tidak ada orang, jarang orang yang sampai mencengkeram lututnya, kecuali kalau ada sarang sakit lututnya. Nah, kemudian lanjutkan, bagaimana posisi telapak tangan itu? Yang jelas, kalau kita lihat hadis-hadis tadi, posisi telapak tangan yang sebelah kiri yang kita bahas dulu, belum sebelah kanan. Sebelah kanan nanti banyak masalahnya sampai begini-begini. Nah, yang sebelah kiri ada dua bentuk. Yang pertama mencengkeram lutut, yang satu terletak di atas paha. Tentu yang terletak di atas paha tidak dianjurkan untuk yaqbud, untuk digenggam. Jadi tidak disuruh untuk menggenggam. Dan tidak pula disuruh untuk menjarangkan jari jemari. Jadi terletak di atas paha ada dua model. Yang pertama yang mencengkeram lutut seperti tadi, al-qam. Yang kedua adalah meletakkan saja dengan posisi yang biasa. Artinya jari tidak disuruh untuk dijarangkan. Cukup terletak begini untuk yang kiri. Nah, sekarang yang kanan. Yang pertama dahulu, ayyakbidal khinsir wal binsir wa yulhaqu bil wusta qahalaqatil hadidah ma'al ibhad. Ini adalah yang pertama. Nah, jadi ini khinsir, jari kelingking, binsir, jari manis. Kemudian berikutnya wa yuhallaq, dibuat halaqah, lingkaran jari tengah dengan ibham, dengan ibu jari. Jadi begini.
dan berisyarat dengan sababah, dengan jari telunjuk. Ini model yang pertama. Nah, ini ada di dalam hadis Wa'il bin Hujr. Sudah? Begini ya, halaqah. Nampak kan? Bolong begini. Bukan begini. Tapi jari tengah dengan ibu jari membentuk halaqah. Halaqah itu lingkaran. Nah, jari kelingking dengan jari manis mengiringi jari tengah. Tapi ibu jari bertemu dengan jari tengah. Jadi seperti ini. Sudah? Ini yang pertama, hadis Wa'il bin Hujr. Hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Umar, yaitu qabada ala yadihi thalatha wa khamsin, yaitu menggenggam jari jemari membuat angka 53. Tahu 53? Menggenggam. Nah, membuat angka 53. Bagaimana caranya? Ayaqbidal khinsir wal binsir wal wusta. Dia genggam 3 jemari belakang nih. Jari kelingking, jari manis, jari tengah. Dia genggam. Kemudian wa yaj'alul ibham, dan dia jadikan ibham ini jari ibu jari di mana inda aslis sababah. Dia letakkan ini di pangkal jari telunjuk. Jadi begini. Ini dia genggam. Nah, ini yang 53 ini. Ini seperti angka 3. Jadi, yaitu caranya membuat itu adalah dia genggam. Maaf. Dia genggam 3 jemari yang belakang, yang paling ujung, yaitu mulai dari kelingking, kemudian berikutnya jari manis, kemudian selanjutnya jari tengah. Yaqbid, dia genggam. Kemudian jari ibham, ini jari ibu jari, dia letakkan di asal. Di asal ini di mana? Di pangkal dari jari telunjuk. Jadi seperti ini. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, itu yang dikatakan dengan 53 itu. Itu berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar, di mana Nabi SAW qabada ala yadihi 53, menggenggam jari jemarinya 53, bentuk artinya seperti angka 53. Ini 5, ini di sini 3, angka 3 Arab, 2, 3. Sudah? Ini adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang terakhir. Sudah? Yang pertama sudah tadi. Yang pertama begini. Ini dibuat halaqah, tapi ibu jari bertemu dengan jari tengah. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, yaitu ayaqbidal khinsir wal binsir wal wusta wal ibham. Itu menggenggam seluruh jari jemari kecuali telunjuk. Ikut. Genggam semuanya. Kemudian wa yushiru, dan kalau berisyarat dia dengan telunjuk. Nah, itulah 3 model Nabi sallallahu alaihi wasallam
sedang ada acara. Maaf. Jadi ada 3 model. Perhatian ibu di belakang. Yang pertama adalah membuat ini sejajar dahulu, kemudian membuat halaqah dan ujung dari ibu jari bertemu dengan jari tengah. Ini model yang pertama. Jadi begini. Nah, model yang kedua, model Ibnu Umar, yaitu Nabi qabada, menggenggam jemari beliau, tapi membuat seperti angka 53. Ini digenggam, genggam ya, bukan begini, digenggam. Kalau tadi begini pertama, digenggam, kemudian ibu jari diletakkan di pangkal jari telunjuk. Ini pangkal jari telunjuk kan? Nah, begini. Ada yang begini, ada yang begini. Nah, mana 53 ya? Kalau didirikan seperti ini, dia seperti 53. Ini angka 5-nya, ini angka 3-nya. 53 Arab, jangan 53 Latin dibayangkan. Nah, dah. Kemudian yang terakhir adalah beliau genggam seluruhnya kecuali telunjuk. Siapapun yang meletakkan telapak tangan kanan salah satu dari posisi yang 3 tadi sah, dan itu sunnah. Nah. Jadi dari yang 3 tadi, siapapun yang memilih mau model pertama, model kedua, model ketiga, ada di dalam riwayat. Yang pertama tadi adalah riwayat dari Wa'il bin Hujr. Dan dia adalah riwayat yang sahih. Yang kedua adalah riwayat dari Abdullah bin Umar, ada dalam Sahih Muslim. Sedangkan yang ketiga juga ada di dalam Sahih Muslim. Jadi ketiga riwayat itu dinukilkan dengan riwayat yang sahih. Nah, karena itu manapun yang dipilih dari 3 kaifiat itu telah ada di dalam sunnah Nabi. Nah, jadi 3. Nah, jadi bagaimana cara memilih yang 3 itu? Paling kalau kita akan mengatakan bukan perkara mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Ketiganya sunnah. Berdasarkan kepada sunnah. Nah, karena itu, kalau kita perhatikan para ulama di dalam berfatwa tentang cara meletakkan telapak tangan atau tangan kanan di atas paha atau ketika tasyahud tadi, ada ulama yang diriwayatkan ketiga-tiganya dia fatwakan. Mau begini atau begini atau begini. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan 3-nya sunnah Nabi. Karena itu mana yang afdal? Yang afdalnya ayyunawwi'a. Dia buat ketiga-tiganya berulang kali, berganti-gantian. Sekali begini, sekali begini, sekali begini. Dan itu fatwa Imam Ahmad. Ayyunawwi'a. Dia buat ketiga ragam itu berganti-gantian. Kadang dia begini, kadang dia begitu. Pertanda bahwa dia mengamalkan seluruh cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nah, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita lihat tidak berbeda yang 3 itu. Cuma mungkin ketika agak longgar atau agak ketat, semuanya sama. Setidaknya sama pada apa? Yang berisyarat tidak ada satupun selain telunjuk. Ini tidak ada dalam hadis yang berisyarat itu dua-dua. Nah, inilah yang sering saya katakan. Ada orang yang mengajarkan, katanya kaji hakikat. Ini Allah, ini Muhammad. Tidak ada riwayat yang seperti itu. Itulah main karang-karang kemudian. Nah, bukan kita tidak tahu pula kaji yang seperti itu.
Tetapi tidak ada hak kita untuk menafsirkan yang aneh-aneh seperti itu tanpa ada petunjuk dari Rasul. Sehingga berisyarat tak boleh berpisah. Kalau berpisah antara iko je iko, berpisah hakikat dia makrifat. Nah, kemana perginya entah ke mana-mana. Tapi sebagian jamaah mangguk pula, aku yuk kaji dan sebenarnya. Jamaah aku kan hobi ko. Ambo mengaji nan tampek dak ada disabui orang kaji. Kalau dak ada disabui orang kaji itu berbahaya tu. So Islam itu ditinggalkan dek Nabi terang jelas. Pernah bapak dan ibu-ibu mendengarkan cerita Abu Dzar? Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada satupun yang beliau tinggalkan melainkan beliau telah nabbahana bihi ilman. Dzakkarana bihi ilman, telah diingatkan sebagai ilmu. Hatta khafaqat janahi thairi, sampai kepak sayap burung di udara pun telah diingatkan oleh Nabi sebagai ilmu. Jadi jangan dulu mengecehkan agama aku suruh aku buya aku lah nak bisa mengungkap ndak. Termasuk nak cerita aku tak baru ke kok. Kau ngecen baru mendengar, awak nak baru mendengar. Para ulama lah berabad-abad, sekian abad lebih sudah membahas perkara ini. Nah, jadi adakah landasannya? Ada yang mengatakan ikoluru. Tidak, ini tempatnya fi asal. Ya, di asal pangkal telunjuk. Nah, ada yang meluruskan begini dengan catatan i'tikadnya tetap begini. Nah, apakah hakikat di balik itu ini Allah, ini Muhammad? Dari mana kita ambil penafsiran itu? Apakah itu hakikat atau karangan? Kalau mengatakan Allah dan Muhammad tidak berpisah dalam makna bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas. Tapi kalau tidak berpisah secara zat dan bermacam, ini berisiko akan menimbulkan perdebatan panjang, dan bahkan kalau tidak hati-hati orang bisa lepas ke mana? Bisa lepas ke wahdatul wujud, menyatukan antara Khalik dengan makhluk. So ujung-ujungnya tak berpisah Allah dan Muhammad. Muhammad kau ditafsirkan lain pun oleh kau. Bukan Muhammad nan di Makkah dahulu lainnya, nan meninggal di Madinah, tapi Muhammad nan ada di dalam diri, nan baulang mandi ke Telaga Nurzati berbagai macam. Nah, kalau itu kepergian ke sana, itu sudah jauh melenceng sebenarnya dari apa? Dari petunjuk yang tadi. Nah, orang menyebutnya itu adalah kajian falsafah namanya. Nah, kalau ada yang memasukkan ke dalam kajian tasawuf, disebut tasawuf falsafi namanya itu. Tasawuf yang ditunjukkan oleh Nabi, tidak ada perdebatan-perdebatan seperti itu. Manan diri sebenar diri, di mawak tegak menyembah, tidak ada sampai ke situ Nabi. Nabi menunjukkan kajian, kalau toh kita sebut kajian tasawuf hari ini, mengarah kepada akhlak, kepada kesabaran, kepada zuhud, kepada mahabbah, kepada muraqabah. Kau tidak zikir lagi 200,000, tapi mencalik pangkek, bantu orang hamil cari asam. Tu kama tu. Jadi hakikat dari orang yang berakhlak, yang bertasawuf adalah orang yang berakhlak, nampak dalam sikap dan perilaku. Jadi tidak ada petunjuk bahawa telunjuk ini Allah dan jari ibu tangan ini adalah Muhammad. Itu ditanya orang, nanti gua apa? Mana kok dua sen yang ditafsirkan? Nanti gua. Mana kok dibungkuannya? Nah, itu sering kadang ditafsir-tafsirkan seperti itu. Ba kok 5 solat. Nah, karena jari 5. Apa hubungan solat jari 5? Nah, itu yang aneh-aneh. Penafsiran-penafsiran seperti itu cenderung kadang membuat orang lupa sebenarnya dengan petunjuk bahawa syariat tidak sampai ke sana. Berarti kalau tidak sampai syariat ke sana, siapa yang mengadakan cerita itu?
Dan kenapa nastahsin, kita anggap itu baik? Kenapa kita tidak cukupkan saja seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi? Atau alai sesudah gerak awak patuhi. Yang perlu kita tadabburi adalah apa? Hay'ah dan tilawah. Kondisi dan keadaan duduk itu apa maknanya? Kalau satu persatu dicocok logikan seperti itu, nah, dicocok logikan nanti itu. Bahan kok 7 putaran tawaf, dek langit 7 lapis. Apa hubungannya? Kan panjang mencari hubungannya nanti itu. Oh, kalau dapat orang setiap tahun naik dari langit ke langit ikut mi'raj. Ya bisa jadi, tetapi itu bukan kajian yang bisa dinisbahkan kepada Nabi SAW. Dan tidak begitu mudah saja untuk memasukkan ke dalam bahagian dari syariat Islam. Karena kita bukan tukang buat syariat. Tugas da'i sekarang ini mubalik. Menyampaikan anillah wa anir rasul. Dari Allah dan dari Rasul. Bukan musyarri', bukan tukang buat syariat. Bukan mengada-ada sesuatu yang hanya bersifat entah iya entah tidak. Kemudian kita ajarkan seolah-olah begitulah Islam. Ini beresiko. Kalau mau nak berani mau sampai ke situ. Nah, walaupun kajian itu awak dengar dan pernah awak terima juga, tetapi tidak sampai keberanian kita mengatakan yang seperti itu bahagian dari syariat. Kalau mau menganalisa, jangan lepas jauh-jauh. Kalau mau mentakwil, jangan main, jangan terlalu jauh dari takwil yang ada, baik secara lughah, secara bahasa maupun aklan dengan akal, tapi tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud dengan 3. Jadi manapun yang dipilih. Nah, karena itulah makanya di antara para ulama ketika ada berfatwa tentang bagaimana bentuk posisi telapak tangan di saat tasyahud, ketiga-tiganya dia fatwakan. Artinya ketiganya sah untuk dipakai dan berasal dari apa? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan perkara berisyarat? Nah, kalau kita lihat dari hadis Ibnu Umar, wala yushra'u idza asyara, tidak disyariatkan apabila seorang insan yang salat maksudnya berisyarat dengan sababah, dengan jari telunjuknya, ayyahniyahu syai'a, untuk menundukkan. Tidak ada dalam hadis Ibnu Umar, walaupun hadis Ibnu Umar boleh dikatakan sangat detail dan terperinci, lam yadhkur hadhil hadiyah al-basitah, tidak ada ditunjukkan harus turun. Jadi berisyarat tidak ada ditunjukkan turun. Begitu juga di dalam hadis Ibnu Zubair. Kalau seandainya ada diriwayatkan ada yahniha, menurunkan, itu pun adalah sedikit saja, tidak sampai turun. Jadi kalau orang berisyarat, nih di atas paha misalnya, tidak sampai begini. Kalau ia sedikit saja. Nah, tetapi jangan tegak pula begini. Nah, sampai menunjuk langit lah ya. Nah, karena itu hadis yang menunjukkan bahwa telunjuk itu diturunkan atau digerakkan ke bawah itu adalah hadis yang dhaif, tidak sah. Nah, dengan demikian maka untuk kajian awal dulu kita belum tentu kapan orang itu berisyarat. Artinya berisyarat itu posisinya adalah, kalau disuruh berisyarat adalah mengangkat.
bukan menurunkan. Ya. Jadi kalau ada yang begini-begini, nah, jadi tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan hadis itu jemari itu diturunkan, telunjuk itu. Yang ada adalah mengangkatnya. Jadi nanti kalau difahami, nanti kita sampai kepada menggerakkan. Gerakkan itu kemana? Ke atas, bukan ke bawah. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, apabila seseorang duduk antara dua sujud, julus baina sajdatain, ada yang mengatakan bahwa anna hadhil hayat, apakah itu juga seperti itu? Apakah seperti itu juga? Kalau kita lihat fatwa ulama bahwa posisi jari tangan yang satu dengan yang lain berbeda seperti tadi hanya pada tasyahud saja. Nah, hanya pada tasyahud saja, tidak pada duduk antara dua sujud. Duduk pada dua sujud, pada duduk antara dua sujud yang disunnahkan adalah mabsutataini. Mabsutah yaitu menghamparkan saja. Jadi jangan dibuat pula yang seperti tadi itu ketika duduk antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud adalah kedua telapak tangan, hay'ah, keadaannya, sifatnya adalah mabsutah, yaitu dihamparkan, diulurkan saja, tidak ada menggenggam sama sekali. Mamdudatil asabi', yaitu jari jemarinya diluruskan atau dipanjangkan saja, alal fakhidh, baik di atas paha kanan, yang tangan kanan, begitu juga di atas tangan paha kiri yang sebelah kiri. Nah, itu kalau untuk duduk antara dua sujud. Jadi yang tadi khusus hanya untuk duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun nanti tasyahud akhir. Nah, bagaimana hay'ah al-julus, keadaan duduk? Nah, terkait dengan keadaan duduk dan hukum tasyahud awal, mari kita jelaskan dahulu. Mana yang dahulu? Keadaan duduk atau begini dulu? Beginilah dulu ya, nanti kalau melompat ke duduk lupa jadinya. Hal yuharrik, ketika berisyarat, apakah seseorang harus menggerak-gerakkan tangan kanan kirinya? Nah, sebahagian orang mulai agak kabur atau tercampur dalam pemahaman dia bahwa antara isyarat dengan tahrik, berisyarat dengan menggerakkan, itu adalah sesuatu yang sama. Padahal dua itu adalah yang berbeda. Nah, isyarat hadisnya berbeda. Tahrik hadisnya juga berbeda lagi. Nah, kalau kita perhatikan hadis tentang isyarat tadi ada di dalam hadis-hadis yang telah kita jelaskan. Yusiru, berisyarat dengan sababah, dengan jari telunjuk. Sedangkan hadis yuharrik, ada hadis dalam hadis Wa'il bin Hajar, thumma qabada baina asabi'ihi fahallaqa halaqatan thumma rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Itu bunyi hadisnya, hadis Wa'il itu. Kemudian beliau menggenggam asabi', jari jemari beliau, fahallaqa halaqah, dan beliau buat halaqah. Nah, ini hadis Wa'il tadi, model yang keberapa tadi? Yang pertama tadi ya. Nah,
Kemudian thumma rafa'a, kemudian beliau angkat usbu'ah. Tentu di sini yang bisa diangkat tidak semua lagi, tinggal yang sababah. Fara'aituhu yuharrikuha, aku melihat beliau menggerakkannya. Yuharrik, nah ini kata dibacanya yuharrik. Kata haraka itu bergerak, ya. Haraka ada dua makna. Di kata ahli bahasa, kalau 3 huruf dalam kata kerja bahasa Arab ditambah menjadi 1, setimbangan fa'ala, seperti haraka menjadi harraka, yuharriku, qaruba, qarraba, yuqarribu, ya. Timbangan atau bentuk kata kerja seperti itu bisa memfaedahkan beberapa makna. Makna yang pertama adalah at-ta'diyah namanya. At-ta'diyah menjadikan kata kerja yang semulanya adalah kata kerja transitif menjadi intransitif. Yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek pertama. Contohnya hasuna, cantik, bagus. Hasana, mempercantik. Itu makanya doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Pakai tasdid sinnya. Sebagaimana engkau cantikkan rupaku, maka percantik pula lah akhlak. Padahal kalau dia dihilangkan tasdid menjadi hasuna, maknanya cantik saja, bagus. Tapi kalau hasana, membuat dia bagus. Nah, itu ta'diyah namanya. Gitu juga, alima tahu. Tapi kalau allama adalah mengajar, memberitahu. Nah, begitu juga ketika haraka bergerak, kemudian haraka menggerakkan. Nah, itu makna pertama. Tapi ada makna yang kedua, kalau bentuknya fa'ala, yaitu litikrar, kata, berulang. Jadi itulah yang difahami oleh sebagian ulama, makna harraka yuharriku itu menggerak-gerakkan. Jadi ketika dibaca hadis itu, fara'aituhu yuharrikuha, aku melihat beliau, kata Wa'il, menggerakkan, bisa diartikan menggerakkan dan bisa diartikan menggerak-gerakkan. Nah, dari situlah pemahaman muncul menggerak-gerakkan itu tadi. Jadi jangan kecek, aneh lo orang solat. Enggak, itu masih memahami sunnah. Cuma ketika memahami kata yuharrik, ada yang memahami menggerakkan, menyengaja menggerakkan. Ada yang memahaminya mengulang-ulang menggerakkan. Nah, itu yang akhirnya melahirkan itu. Tetapi bagaimana kita yang akan kita pakai? Kalau saya mengatakan, lebih baik hadis itu dibaca sampai ke ujung. Apa itu? Yad'u biha, menggerakkannya berulang dengan berdoa. Nah, jadi nampak bahwa menggerakkan telunjuk yang tahrik berbeda dengan isyarat. Kalau isyarat tadi ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Tasyahud itu isyarat. Sedangkan tahrik bukan dalam rangka berisyarat dengan tasyahud, tetapi berdoa. Nah, karena itu secara ringkas, mana yang dalam pemahaman kita itu yang lebih dekat kepada sunnah? Ketika bertasyahud berisyarat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketika yad'u, ketika berdoa, kapan berdoa? Nah, di dalam salat ada 2 tempat berdoa yang sangat afdal, yang sering diabaikan orang, dilupakan orang, dan itu lebih afdal dibandingkan dengan berdoa setelah zikir sesudah salat. Yang pertama adalah fi maudhi'is sujud, ketika sujud. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna
aqrab ma yakunul abdu min rabbih, sesungguhnya yang paling dekat keadaan hamba dari Tuhannya wa huwa sajid, dia dalam keadaan sujud. Nah, dalam keadaan sujud, fa akthir doa, kata Nabi, maka perbanyaklah doa. Faqaminun, itu sangat diharapkan ayyustajab, untuk dia mustajab doa itu, diijabah oleh Allah. Itu yang pertama. Nanti kita belum sampai tasawuf akhir nanti ya. Yang kedua adalah ketika sebelum salam, sesudah tasyahud, Nabi mengajarkan beberapa doa, kemudian beliau menyuruh fakhtar, pilihlah doa manapun yang kalian senangi. Di dalam salat ada dua tempat itu afdal orang untuk berdoa. Tapi jangan dipakai kalau awak jadi makmum, kalau imam awaklah berisyarat. Kau ambolo di salat de imam bako. Kok jemaah belakang alun jo bangki sujud le imamnya lah. Aku kaji biar Gus Rizal kon. Kalau kita berjamaah, itu nanti kita setelah mengaji solat sendiri seperti sekarang ini, kita kaji solat berjamaah, apalagi adabnya berjamaah. Kalau ada imam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu untuk dituruti, bukan ditandingi pula. Tetapi kalau kita solat munfarid, solat sendiri, maka tentu ini adalah kesempatan. Solat sunnatkah, solat fardukah, usahakan bahwa dua tempat itu tempat yang mustajab. Nah, salah satu tempat mustajab berdoa itu adalah setelah tasyahud, sebelum salam. Nah, saya lebih memahami menggerakkan ini adalah dengan apa? Ketika berdoa menutup tasyahud sebelum salam. Jadi kalau seseorang sudah membaca fil alamina innaka hamidum majid, silakan dia menggerakkan, isyarat tidak turun. Tapi ketika menggerakkan baru dia naik turun. Jadi berisyarat tidak diriwayatkan diturunkan, kecuali sedikit. Tapi ketika dia berdoa, contoh, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta. Misalnya kan. Nah, kemudian doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ini contoh. Memilih doa, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Jadi, mentahrik, menggerakkan sababah, jari telunjuk ini, berbeda dengan isyarat. Isyarat ketika tasyahud saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Selesai. Tapi ketika akan berdoa, baru digerakkan ketika meminta Allahumma firli wali walidayya. Bolehkah dibaca? Boleh. Bolehkah kita membaca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar? Boleh. Bolehkah kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a? Nah, setiap doa itulah seseorang yuharrik berdasarkan hadis Wa'il, yuharrik wa yad'u biha. Jadi dia gerakkan dan berdoa seiring dengan isyarat gerak. Ini seimbang, sejajar dengan hadis. Kalau Nabi berdoa, sering beliau bukan hanya mengangkat kedua tangan, walaupun mengangkat kedua tangan masyru', tidak bid'ah. Nah, masyru' karena hadis sahih. Mengangkat kedua tangan. Nah, tetapi di antara cara Nabi berdoa adalah asyara bisababati. Beliau berisyarat dengan telunjuk beliau. Nah, sama keadaannya dengan ketika sedang salat. Nah, itulah tahrik. Jadi dengan demikian, ketika kita belajar tentang salat Nabi berdasarkan hadis itu, tampak benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa sebenarnya banyak orang kadang yukhallid, mencampurkan pemahaman antara isyarat dengan tahrik. Berisyarat berbeda,
dengan tahrik. Berdasarkan kepada hadis bin Wa'il bin Hujur bahwa isyarat itu adalah berbeda dan tahrik berbeda. Menggerakkan fungsinya adalah untuk berdoa. Nah kemudian, apakah makna yuharrik itu? Ini sudah jam, wah sudah habis ya waktu kita. Baik, kita catat itu dulu sampai menggerakkan. Kau mudah hafalnya. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.